Selamat kita jumpa lagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua saat ini merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Saya juga percaya saudara-saudara yang mengikuti renungan pada saat ini, saudara juga pasti ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Renungan pada saat ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Saya sedikit memberikan judul bahwa sangat berbahaya kalau kita menjadi orang yang setelah diberkati Tuhan, lalu kita menjadi orang yang tinggi hati. Ayat yang saya ambil ini akan saya bacakan demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuatnya segala usahanya berhasil. Ia di sini adalah Raja Uzia. Saudara yang kekasih, Raja Uzia ini adalah raja yang diangkat setelah ayahnya Amasya berpulang, dan kemudian dia diangkat masih dalam usia sangat muda. Oleh karena itu Zakaria selalu mengajar supaya ia takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, selamanya ia mencari Tuhan supaya ia diberkati atau berhasil. Di usia yang sangat muda ini Tuhan pakai dia, dan ia melakukan selalu apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, benar, dia diberkati oleh Tuhan sampai namanya itu tersebar luas sampai kemana-mana, dan ia mempunyai pasukan yang semakin hari semakin besar karena Tuhan menyertai dia, dan ia memiliki 2.600 kepala prajurit. Bukan saja itu, ia juga memiliki 307.500 bala tentara yang membantunya, dan merekalah yang bisa mengalahkan musuh. Diberkatinya Raja Uzia ini sampai kepada ia membangun menara-menara yang begitu banyak. Ia menggali sumur karena ia mempunyai ternak yang cukup banyak. Bahkan ia juga mempunyai pertanian anggur yang sangat berlimpah-limpah hasilnya. Luar biasa saudara. Usia yang masih muda, tapi Tuhan tambah hari Tuhan memberkati dia. Saudara yang kekasih, mari kita akan lihat bagaimana keadaan Uzia selanjutnya, saudara. Sangat disayangkan karena ia kemudian menjadi orang yang tinggi hati. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari kita mau belajar dari semua ini saudara, karena begitu rasa bahwa dia
adalah orang yang luar biasa. Dia diberkati, dia berhasil di dalam pertanian, dalam peternakan, dia berhasil di usaha, bahkan dia mempunyai prajurit yang cukup banyak. Wah, saudara, luar biasa. Satu saat, saudara, ini yang sangat saudara-saudara berbahaya, karena dia merasa, saudara, bahwa semua ada di bawahnya dia. Dia masuk ke bait Allah dan dia membakar ukupan yang sebenarnya tidak bisa seorang raja melakukan ini. Hanya keturunan Harunlah yang berhak, saudara, melakukan pembakaran ukupan ini, saudara. Ketika dia sedang melakukan itu, saudara, di belakangnya ada seorang imam yang bernama Asaria. Imam ini diikuti oleh kurang lebih 80 imam dan mulai dengan tegas mengatakan bahwa usia engkau tidak boleh, engkau tidak bisa melakukan itu. Kemudian Usia marah dan dia mulai melemparkan bokor itu, dan saudara, sesaat itu juga Tuhan memberikan kepadanya tulah. Karena dia menjadi sombong, saudara, menjadi tinggi hati. Dan akhirnya dia kena tulah, sakit kusta mengenai didainya. Setelah itu, saudara, kusta itu semakin parah. Dan menurut di zaman itu, saudara, apabila ada seorang yang terkena kusta, dia harus keluar dari negeri dan dia harus ada di perasingan. Akhirnya Usia mati dalam keadaan tragis. Sekali lagi, saudara, mari kita belajar melihat di sini bahwa kecongkakan di Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Inilah renungan yang dapat saya bagikan kepada saudara. Mari kita tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi segala sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.